Ada jeda kecil yang sering kita kenali. Layar ponsel menyala, nama seseorang muncul. Kita membaca pesannya, lalu layar itu kita matikan kembali. Bukan karena tak peduli, bukan juga karena sibuk sepenuhnya. Hanya ada rasa ingin menunda, sedikit saja. Nanti, waktu berjalan, beberapa jam, kadang berhari-hari. Dan tanpa disadari, jeda kecil itu berubah menjadi jarak. Bukan hanya di layar, tapi juga di perasaan. Banyak dari kita pernah berada di dua sisi, menunggu balasan yang tak kunjung datang, atau menjadi orang yang lama tak membalas, sambil diam-diam merasa bersalah. Perilaku sederhana ini tampak sepele, hanya soal chat. Namun di baliknya sering tersembunyi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang jarang diucapkan, bahkan pada diri sendiri. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri. Di channel ini, kita tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita hanya mencoba memahami. Selamat datang di Peta Emosi. Hari ini, kita akan membahas psikologi orang yang jarang membalas chat. Awalnya mungkin terlihat seperti kebiasaan. Ada orang yang memang begitu dari dulu. Chat masuk, dibaca. Balasan datang belakangan, atau tidak sama sekali. Namun, jika kita perhatikan lebih dekat, jarang membalas chat seringkali bukan soal manajemen waktu, melainkan manajemen emosi. Bagi sebagian orang, pesan masuk bukan sekedar teks. Ia membawa tuntutan, harapan, kewajiban untuk hadir. Satu notifikasi bisa terasa seperti pintu yang diketuk, dan tidak semua orang siap membukanya saat itu juga. Ada orang yang ketika membaca chat, langsung memikirkan kalimat balasan terbaik, takut salah nada, takut terdengar dingin, takut terlalu panjang, takut terlalu singkat. Dan karena ingin sempurna, ia memilih diam. Diam yang niatnya sementara, namun sering berujung lama. Pada sebagian orang lain, chat adalah pintu ke energi sosial yang melelahkan. Mereka bisa bekerja, berpikir, dan berkarya dengan baik. Namun berbasa-basi lewat teks terasa menguras. Bukan karena membenci manusia, justru karena terlalu menyerap. Setiap percakapan kecil bisa meninggalkan sisa emosi. Dan ketika sisa itu menumpuk, membalas chat menjadi beban yang tak terlihat. Ada juga yang jarang membalas karena hidupnya penuh dengan respons. Di kantor, di rumah, di lingkungan. Setiap hari ia diminta menjawab, memutuskan, menenangkan. Maka saat ponsel berbunyi, ia ingin satu ruang kecil di mana tidak ada yang menuntut balasan. Bukan ingin menghilang dari dunia, hanya ingin berhenti sejenak menjadi orang yang selalu siap. Menariknya, orang-orang seperti ini seringkali tetap membaca pesan. Mereka tahu apa yang ditanyakan. Mereka peduli, namun jari mereka berhenti di atas layar. Ada perasaan bersalah yang menyertainya, namun juga kelelahan. Dua emosi itu bertabrakan, dan hasilnya adalah penundaan. Pada lapisan lain, jarang membalas chat bisa berakar dari pengalaman masa lalu. Pernah disalahpahami lewat teks, pernah niat baiknya dibaca dingin, pernah konflik membesar hanya karena satu kalimat. Sejak itu, ia belajar bahwa tidak membalas terasa lebih aman daripada menjelaskan. Diam menjadi tameng. Bagi sebagian orang, chat bukan medium yang ramah bagi emosi. Tidak ada intonasi, tidak ada jeda nafas, tidak ada tatapan mata. Semua terasa mentah, dan mereka yang sensitif terhadap nuansa lebih memilih jarak. Ada pula yang jarang membalas karena sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Pikiran penuh, energi menipis, emosi berantakan. Dalam kondisi seperti itu, membalas, "Hai, apa kabar?" bukan pertanyaan ringan, karena ia sendiri belum tahu jawabannya. Maka ia memilih diam, bukan untuk menghindar dari orang lain, tetapi karena belum sanggup berhadapan dengan dirinya sendiri. Di titik ini, mungkin ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Berapa kali kita menilai seseorang hanya dari cepat atau lambatnya balasan? Berapa kali kita menyimpulkan dia tidak peduli, padahal mungkin ia sedang berusaha bertahan? Ajakan ini bukan untuk memaklumi semua keheningan, bukan pula untuk menormalisasi sikap mengabaikan, melainkan untuk memberi ruang bagi kemungkinan-kemungkinan lain yang tak terlihat di layar. Karena tidak semua jarak adalah penolakan, dan tidak semua diam berarti tidak peduli. Tentu saja, dampak emosional dari chat yang tak dibalas itu nyata. Rasa ditinggalkan, merasa tidak penting, meragukan posisi diri dalam hubungan. Perasaan-perasaan itu valid. Manusia memang makhluk relasional. Kita mencari tanda-tanda kehadiran. Namun di saat yang sama, penting juga menyadari bahwa setiap orang membawa kapasitas emosinya masing-masing ke dalam percakapan. Ada yang bisa membalas cepat tanpa beban. Ada yang perlu waktu untuk sekedar menyapa. Seringkali,
Orang yang jarang membalas chat bukan tidak peduli pada hubungan. Justru ia peduli terlalu dalam hingga takut merusaknya dengan kata-kata yang salah. Ironisnya, ketakutan itu justru bisa menciptakan jarak yang ia hindari. Disinilah kontradiksi manusia muncul, keinginan untuk dekat bertemu dengan ketakutan akan keterikatan. Chat menjadi medan kecil tempat dua dorongan itu saling tarik-menarik. Sebagian orang belajar perlahan bahwa membalas tidak harus sempurna, bahwa hadir lebih penting daripada rapi, bahwa hubungan tidak selalu runtuh hanya karena satu kalimat sederhana. Namun, proses itu tidak instan, dan tidak semua orang berada di tahap yang sama. Jika Anda adalah orang yang jarang membalas chat, mungkin Anda pernah merasa bahwa dunia menuntut terlalu banyak respons dari diri Anda. Dan jika Anda adalah orang yang sering menunggu balasan, mungkin Anda pernah merasa bahwa diam orang lain terasa seperti penolakan personal. Kedua posisi itu sama-sama manusiawi, sama-sama rentan. Psikologi tidak selalu memberi jawaban pasti, namun ia membantu kita melihat lapisan-lapisan di balik perilaku yang tampak sederhana. Jarang membalas chat bukan satu identitas tunggal. Ia adalah hasil pertemuan antara kepribadian, pengalaman, energi emosional, dan cara seseorang memaknai hubungan. Mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak asumsi, melainkan lebih banyak kehadiran yang jujur, baik lewat balasan singkat atau lewat pemahaman yang lebih luas. Karena di era serba cepat ini, kadang yang paling manusiawi adalah mengakui bahwa kita tidak selalu siap menjawab, dan itu tidak selalu berarti kita tidak peduli. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri, dan hari ini kita baru saja membacanya. Jika video ini terasa dekat dan relevan dengan hidup Anda atau orang yang Anda kenal, silakan tekan like dan bagikan ke teman serta kerabat Anda. Jangan lupa subscribe Peta Emosi agar kita bisa terus membahas sisi manusia yang sering disalahpahami. Tulis di kolom komentar pengalaman apa yang paling Anda rasakan dari topik hari ini. Sampai bertemu di Peta Emosi berikutnya.